Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Indah Lestari dengan nomor NPM saya di 211531058, program studi manajemen dan mata kuliah manajemen pemasaran. Di sini saya mau mempresentasikan tentang mengembangkan strategi dan rencana pemasaran. Pemasaran dan nilai pelanggan. Inti pemasaran memuaskan kebutuhan dan keinginan konsumen. Lalu ada sasaran bisnis, penghantaran nilai pelanggan yang menghasilkan laba. Lalu, di ekonomi yang kompetitif, kemenangan dapat diraih dengan penghantaran nilai yang bagus. Di sini ada nilai pelanggan. Pemasaran saat ini diletakkan pada awal perencanaan. Proses penghantaran nilai. Memilih nilai, melakukan STP, menyediakan nilai, penentuan fitur produk, lalu ada mengkomunikasikan nilai, di mana mendaya-gunakan sumber yang ada untuk mengumumkan dan mempromosikan produk. Lalu ada penghantaran nilai yang dimulai sebelum produk ada, berlanjut pada saat produk ada dan dikembangkan. Di sini ada kompetisi nilai, yaitu untuk dapat bersaing di masa kini, perlunya memiliki dan menjaga sumber daya dan kompetensi yang membentuk esensi bisnis. Ada karakteristik kompetensi inti. Yang pertama, sumber keunggulan kompetitif, di mana sumber ini ketika suatu perusahaan melakukan bisnis lebih baik daripada pesaing mereka. Yang kedua, dapat diterapkan pada berbagai pasar. Dan yang ketiga, sulit ditiru pesaing. Lalu ada orientasi pemasaran holistik dan nilai pelanggan. Yang pertama, eksplorasi nilai, pencarian peluang baru. Yang kedua, penciptaan nilai. Penciptaan penawaran nilai baru yang lebih menjanjikan secara efisien. Lalu ada yang ketiga, penghantaran nilai, di mana penggunaan kapabilitas dan infrastruktur. Lalu ada rencana pemasaran. Pemasaran yang berhasil memiliki beberapa kapabilitas. Yang pertama, memahami nilai pelanggan. Lalu ada yang kedua, menciptakan nilai pelanggan. Yang ketiga, menghantarkan nilai pelanggan. Dan yang keempat, menangkap nilai pelanggan. Rencana pemasaran merupakan instrumen sentral untuk mengarahkan serta mengkoordinasikan usaha pemasaran, di mana pemasaran beroperasi ada dua tingkat. Yang pertama, rencana pemasaran strategis. Di sini menjelaskan pasar sasaran serta proposisi nilai yang akan ditawarkan perusahaan berdasarkan analisis peluang pasar terbaik. Lalu ada yang kedua, rencana pemasaran taktis, menjelaskan taktik pemasaran, termasuk fitur produk, promosi, penyediaan barang, penetapan harga, saluran penjualan, serta layanannya. Di sini ada perencanaan strategis, implementasi, dan kendali. Yang pertama ada tingkat korporat, di mana panduan seluruh perusahaan, penentuan dan alokasi sumber daya divisi, serta nilai peluang pertumbuhan. Lalu ada yang kedua, tingkat divisi, di mana alokasi dana tiap bisnis unit. Yang ketiga, tingkat unit bisnis, rencana pemasaran strategis. Lalu ada yang keempat, tingkat produk, rencana pemasaran yang taktis. Lalu di sini ada perencanaan, implementasi. Di sini ada perencanaan, pengimplementasian, dan ada pengendalian. Di mana perencanaan ada perencanaan korporat,
perencanaan divisi, perencanaan bisnis, perencanaan produk. Yang implementasi, mengorganisasi dan mengimplementasikan. Dan di sini ada pengendalian, mengukur hasil, mendialogis hasil, dan pengendalian tindakan korektif. Lalu di sini ada perencanaan strategis, korporat dan divisi. Pada poin pertama mendefinisikan misi korporat, lalu poin kedua menentukan unit bisnis strategis atau SBU, lalu menentukan sumber daya bagi setiap SBU, yang terakhir nilai peluang pertumbuhan, di mana produk saat ini yang pertama itu ada strategi penetrasi pasar, lalu ada strategi pengembangan pasar, dan untuk yang baru yang ketiga ini strategi pengembangan produk, lalu ada strategi diversifikasi. Next, menentukan unit bisnis strategi, yaitu karakteristik unit bisnis strategi. Yang pertama, merupakan satu bisnis tunggal atau pengumpulan bisnis yang berhubungan yang dapat direncanakan terpisah dari berbagai perusahaan lain. Lalu yang kedua, mempunyai kelompok pesaing sendiri. Lalu yang ketiga, mempunyai manajer yang bertanggung jawab atas perencanaan strategis, kinerja laba, dan pengendalian sebagian besar faktor yang mempengaruhi laba. Di sini ada penentuan sumber daya bagi SBU. Yang pertama, tanda tanya atau question mark, yaitu merupakan unit bisnis yang berada pada pasar yang memiliki pertumbuhan yang tinggi, tetapi pangsa pasarnya relatif sedikit. Posisi ini membutuhkan banyak kas dikarenakan perusahaan banyak mengeluarkan uang untuk investasi pabrik, peralatan, serta personalia untuk mengejar pasar yang tumbuhnya cepat. Lalu ada yang kedua, bintang atau stars, yaitu merupakan pemimpin pasar dalam pasar yang pertumbuhannya tinggi. Perusahaan harus mengeluarkan sejumlah substansial untuk menyesuaikan dan dengan pertumbuhan pasar secara menangkal serangan pesaing. Lalu yang ketiga, penghasil uang tunai atau cash cows, yaitu posisi ini memungkinkan perusahaan untuk menggunakan kasnya untuk membayar berbagai tagihan serta mendukung bisnis perusahaan lainnya. Lalu yang keempat ada anjing atau dogs, posisi di mana perusahaan berada pada pasar yang pertumbuhannya rendah serta pangsa pasarnya relatif rendah. Lalu ada sistematika rencana pemasaran. Yang pertama, rangkuman eksekutif, lalu ada analisis situasi, strategi pemasaran, proyeksi keuangan, dan pengendalian implementasi. Terima kasih. Baik, sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup tentang presentasi hari ini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.